Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Arwah Suster Agatha. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Hanya satu alasan yang membuatnya seperti ini, yaitu Stephen. Sudah lama sekali setelah bertahun-tahun rupanya Clara menyimpan perasaan padanya. Ia tak tahu apakah Stephen juga merasakan hal yang sama dengannya. Saat ia berada di Kanada, sosok Stephen lah yang pertama kali ia rindukan. Bidang apa saja yang kau geluti di sana? Stephen bertanya lagi kepadanya. Ingatan indah tentang masa lalunya seketika menjadi buyar. Setelah tamat sekolah, papaku menyarankanku agar melanjutkan pendidikanku ke jenjang yang lebih tinggi. Aku memutuskan untuk kuliah di salah satu kampus ternama dan lebih memilih jurusan kesehatan dan kedokteran di sana. Hingga akhirnya aku harus menyelesaikan program S1ku selama 4 tahun agar bisa meraih gelar yang aku idam-idamkan dari dulu. Begitulah penuturan Clara padanya. Stephen pun menyimak dengan serius kata demi kata yang diucapkan teman masa kecilnya itu. Lalu, apa yang memutuskanmu untuk datang ke sini lagi? Stephen mulai melontarkan satu pertanyaan lagi yang wajib Clara jawab. Kau, Steph, alasanku untuk kembali ke sini, ucap Clara lirih. Agar Stephen tak sepenuhnya mendengarkan separuh dari seluruh isi hatinya itu. Apa? Aku tak mendengarnya. Stephen berniat mendekatkan telinganya supaya bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Clara. Namun Clara agaknya mulai mengalihkan pembicaraan. Terselip di benak Clara untuk tinggal selamanya di Indonesia. Clara juga memutuskan untuk mengajukan pekerjaan di tempat di mana Stephen bekerja. Lagi pula dirinya dan Stephen juga sama-sama mengerti soal ilmu kedokteran. Clara berharap dengan cara ini, dirinya bisa memikat perhatian Stephen dan membuatnya jatuh cinta padanya. Sedangkan di meja makan itu, nampak kedua orang tua mereka sedang asik memperbincangkan dan menentukan perjodohan antara Stephen dan juga Clara. Mereka berniat untuk menyatukan anak-anaknya dalam suatu ikatan yang resmi. Entah bagaimana reaksi Stephen saat ia mengetahuinya nanti. Apakah ia harus menuruti permintaan kedua orang tuanya, ataukah tetap kekeh mempertahankan cintanya hanya untuk Agatha seorang? Setelah berbincang cukup lama dengan Clara, Stephen pun memutuskan untuk mengajak Clara kembali ke meja makan untuk berkumpul bersama lagi. Setelah mereka sampai di sana, orang tua mereka pun langsung memeluk erat keduanya. Senyum bahagia terpancar dari raut wajah masing-masing. Stephen dan Clara heran dengan tingkah laku orang tua mereka. Duh, selamat ya Jing, ucap Burani kepada Mama Clara. Akhirnya ya Jeng, kita bisa jadi besan, saut Bu Eva dengan bangga. Stephen tercengang mendengar perbincangan kedua orang tua itu. Ucapan selama jadi besan, apa maksudnya semua ini? Hati Stephen berkecamuk. Apakah orang tuanya berniat menjodohkannya dengan Clara? Wah, kalau begini jadinya, Stephen jadi tak bisa berkutik. Harusnya ia lebih bisa memilih langkah cepat sebelum orang tuanya. Ia harus lebih dulu memperkenalkan Agatha kepada mereka. Stephen permisi,
Ada panggilan darurat dari rumah sakit. Dengan perasaan hancur, Stephen pun mencari alasan dan meninggalkan mereka. Namun berbeda dengan wajah Clara. Ia nampak senang mendengar keputusan dari orang tuanya dan juga orang tua Stephen. Penantiannya dari dulu kini akan terwujud tanpa kehendak paksaan dari siapapun. Harapannya bersatu dengan Stephen kini tinggal selangkah lagi. Restu dari kedua orang tuanya sudah dikantongi. Tugasnya sekarang hanya membujuk Stephen agar menyetujui permintaan dari orang tuanya itu. Dengan buru-buru, Clara pun berniat menyusul Stephen. "Mah, mobilnya aku bawa bentar ya," ujarnya. Kemudian ia mengambil kunci dan segera melajukan mobilnya untuk menyusul Stephen. Biarkan saja, Jeng. Kasih mereka kesempatan untuk bisa mengenal satu sama lain," tukas mamanya Stephen. Clara melajukan mobilnya perlahan. Matanya melirik dari kaca mobilnya dan berharap bisa mengikuti jejak Stephen. Dari sorot lampu mobilnya, ia melihat seorang pemuda memakai kemeja yang sama dengan yang dipakai Stephen. "Steph, ayo masuk, biar ku antar kau sampai rumah sakit," pinta Clara kepada Stephen. Ia bersyukur karena Stephen belum menemukan kendaraan lainnya. Tak ada keraguan dalam benak Stephen mengenai Clara. Ia pun hanya menganggukkan kepalanya saat Clara menyuruhnya masuk ke dalam mobilnya. Stephen mempunyai niat untuk berterus terang padanya tentang Agatha. Ia juga tak ingin memberikan harapan palsu pada teman masa kecilnya itu, yang ujungnya nanti malah akan membuatnya hatinya sakit. Stephen berharap semoga Clara tak ada perasaan apapun padanya, sama halnya dengan dirinya, sehingga ia akan lebih mudah untuk memberikan pengertian kepadanya. "Ra, aku ingin bicara sesuatu yang serius sama kamu," ucap Stephen padanya. Tak ada sautan dari mulut Clara. Mungkin ia memang sedang fokus menyetir. "Sebelumnya aku minta maaf. Aku gak bisa menerima perjodohan itu karena hatiku sudah diisi oleh perempuan lain," Stephen terus menjelaskan. Namun nampaknya dari tadi Clara tak merespon ucapannya. "Ra, kamu gak dengerin aku ya?" tanya Stephen sambil tangannya menggoyangkan tubuh Clara. Sorry. Ya Steph, ada apa?" serunya sembari mencabut earphone dari kedua telinganya. "Astaga, kamu dari tadi pakai itu. Makanya aku ngomong kok diem aja," ketus Stephen nampak kesal. Karena dari tadi ternyata Clara mendengarkan musik melalui earphone-nya. Iya, maaf Steph. Katanya tadi mau ngomong," celetuk Clara dengan muka polosnya. "Gak jadi, udah gamut," sahut Stephen. Ia langsung memalingkan wajahnya. Mungkin di lain waktu Stephen akan berterus terang pada Clara tentang hubungannya dengan Agatha. Hari ini, dikarenakan ulah konyol Clara, Stephen nampaknya sudah tak berselera lagi untuk bercerita. Suasana hatinya pun juga sedang tidak baik-baik saja. Apalagi teringat akan keputusan yang diambil kedua orang tuanya tadi. Kok bisa-bisanya mereka mengambil keputusan sepihak tanpa persetujuannya lebih dulu? Stephen terus menggerutu dalam hati. "Ra, tikungan depan nanti belok kiri ya," pinta Stephen kepadanya. "Siap Dan," sahut Clara singkat. Stephen melihat jam di dashboard mobil Clara. Rupanya di situ sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mungkin teman-teman seprofesinya sudah mendahului pulang.
Niat Stefan kembali ke sana pun hanya untuk mengambil tas beserta dompetnya dan juga beberapa lembaran poster Agatha yang masih tertinggal di sana. "Stop, Ra. Makasih ya tumbangannya. Kamu baliknya hati-hati," pesan Stefan kepada Clara. Kemudian masuk ke dalam rumah sakit. Clara masih mengamati seluk-beluk rumah sakit tempat Stefan bekerja. "Oh, jadi ini rumah sakitnya. Lumayan besar juga. Gak sabar deh, pengen cepat-cepat masuk kerja," celoteh Clara dengan senyum centilnya. Ia pun berlalu, meninggalkan rumah sakit itu dan menjemput kembali mamanya, yang mungkin masih menunggunya di restoran tempatnya berbincang tadi. Saat melangkahkan kakinya ke sebuah lorong rumah sakit, telinga Stefan menangkap sayup suara wanita yang sedang merintih. Rasa penasarannya pun mulai muncul. Perlahan derap langkah kakinya mulai mengikuti lirihnya suara yang hampir tak terdengar itu. Kini, suara itu menghilang di saat Stefan tiba di sebuah ruangan yang berisikan obat-obatan. Demi menepis rasa keingintahuannya, ia pun memberanikan diri untuk masuk ke ruangan tersebut. Pintu telah terbuka. Mata Stefan tak mendapati seorang pun berada di sana. Kini tatapannya beralih pada sebuah buku kecil usang yang digembok. Ia pun segera memungut buku tersebut. Mungkin buku itu adalah buku harian milik salah satu suster di tempat ini. Dan mungkin juga karena terburu-buru, buku itu tak sengaja terjatuh di ruangan itu. Tanpa pikir panjang, ia pun membawa buku berwarna coklat itu ke ruangannya. Berniat ingin segera membereskan peralatannya lalu pulang. Stefan malah dibuat tak fokus oleh sebuah benda mati yang barusan dipungutnya itu. Hati dan pikirannya bekerja sama, saling membujuk dan merayunya untuk melihat isi catatan yang ada di dalamnya. Namun, buku itu dalam keadaan digembok, dan Stefan pun tak tahu hendak membukanya dengan apa. Ia mencari akal dengan merusak gembok kecil itu menggunakan peniti. Diambilkannya satu buah peniti yang menjadi pengait kemejanya itu untuk membukanya. Ia berusaha bagaimanapun caranya agar buku itu bisa terbuka. Dan pada percobaan ketiga, akhirnya gembok itu pun terbuka. Saat ia sudah berhasil membukanya, kini rasa bimbang pun muncul dalam hatinya. Dilihat tidak ya? Tapi kan ini punya seorang. Pikirannya pun mulai dilema. Tapi buka aja lah daripada penasaran, celetuknya. Saat lembaran pertama dibuka, alangkah terkejutnya Stefan ketika mendapati sebuah foto kekasihnya tertempel di buku harian itu. Rupanya benda yang telah dirusaknya itu adalah milik kekasihnya sendiri. Dari kali pertama melihatnya, Stefan juga merasakan bahwa buku harian itu seperti ada keterkaitannya dengannya. Ia mulai membuka lembaran demi lembaran coretan Agatha. Matanya berdecak kagum dengan tulisan tangan Agatha yang indah. Stefan tak menyangka, selain berprofesi sebagai seorang suster, Agatha juga mahir sekali dalam hal penghayatan syair yang puitis. Malam tak pernah gagal membunuh jiwa yang sunyi, berharap terlelap dan bangun dalam mimpi indah seorang. Hanya rintikan air hujan yang setia menemani. Ibaratnya cahaya yang mempunyai caranya sendiri untuk menghibur kehampaan hati. Terlalu lama kau meninggalkan, hingga ku terlena dalam sebuah pelukan tanpa nyawa. Saat hendak melanjutkan membaca kalimat syair itu, Stefan menemukan satu lembaran yang telah disobek. Agak sedikit aneh menurut Stefan, mengapa satu lembaran lainnya bisa sobek? Atau mungkin karena Agatha salah dalam penulisannya, makanya ia menyobeknya. Ia masih berpikir positif.
Diari Agatha dimasukkannya ke dalam tasnya. Stephen pun segera bergegas untuk pulang. Ia melangkah menuju tempat parkir untuk mengambil mobilnya. Pada saat akan membuka central lock, mata Stephen menangkap lampu sen pada mobilnya menyala dengan sendirinya. Ia berpikir, mungkin saja dudukan flasher dan kop konektor dalam keadaan rusak. Ia pun segera masuk ke dalam mobilnya, membenahi posisi kaca spion yang ada di atas kepalanya itu. Tak lupa ia menyalakan head unit dan memutar sebuah lagu kesukaannya Agatha. Tak kuat karena dilanda kantuk, Stephen pun menyempatkan dirinya untuk berhenti di sebuah warung kopi dekat jembatan. Warung itu tepat berada di samping sebuah gang sempit depan jalan raya. Setahunya, setiap ia lewat sana, warung kecil itu tak pernah sepi oleh pembeli. Entah sekedar mampir ngopi ataukah hanya menumpang duduk saja. "Bu, kopi hitamnya 1 ya," seru Stephen kepada si penjual. "Enje mas? Loh, mas ini kan dokter ya?" Ibu itu bertanya lagi kepada Stephen. "Iya bu, kebetulan rumah saya dekat dengan tempat ini," ucap Stephen. "Oh iya ya," sembari mengaduk kopi hitam yang sudah diseduh. "Monggo mas," ujar ibu pemilik warung itu sambil memberikan pesanan kopinya. "Terima kasih bu," timpal Stephen. Stephen menyeruput secangkir kopi yang ada di depannya, sembari melihat kembali buku harian Agatha. Ia masih penasaran dengan satu lembar yang hilang di buku harian itu. Saat tengah asik dengan dunianya sendiri, tiba-tiba datang segerombolan pemuda mabuk yang mengambil catatan harian yang masih dibaca oleh Stephen. Mereka juga mengobrak-abrik semua barang pemilik warung tersebut. Kembalikan! Itu bukan milik kalian!" sentak Stephen. Kemudian berdiri dan mencoba merebut kembali barang milik kekasihnya itu dari tangan mereka. "Apa pentingnya benda kotor ini buatmu?" Dengan seenaknya para berandal yang tengah mabuk itu menghina barang tersebut. "Kalian pergi, atau kalian tanggung akibatnya sendiri setelah ini," ujar Stephen yang mulai mengambil ancang-ancang. Ibu pemilik warung itu pun berlari dan bersembunyi di belakang badan Stephen. Tak berapa lama perkelahian antara Stephen dan para berandal itu pun terjadi. Mereka saling baku hantam. Dengan sengaja mereka mengempaskan pukulannya tepat pada dada Stephen. Sempat mengeluh sakit dan jatuh. Stephen pun berusaha untuk bangkit kembali. Serangan balik pun diberikan oleh Stephen, membuat 2 teman dari mereka ambruk dan tak berdaya. Sedang lainnya mulai melarikan diri masing-masing. Sebuah mobil polisi mendadak melintasi kawasan tersebut dan melihat kejadian itu. Anggota berseragam itu melihat beberapa pemuda yang masih terkapar di aspal jalanan. Ia pun menginterogasi Stephen yang masih berada di tempat. "Selamat malam," sambil memberi hormat. "Tolong jelaskan kepada kami apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini," ucapnya dengan tegas anggota polisi yang berpangkat 3 bintang itu. Pemilik warung itu pun turut angkat bicara dan memberitahukan semua kejadiannya secara rinci kepada para anggota mabes tersebut. Mereka pun segera mengamankan beberapa pemuda yang masih tak sadarkan diri itu dan memborgolnya. Kemudian memasukkannya ke dalam mobil patroli mereka, juga membawanya untuk segera diamankan. Ibu itu pun juga bercerita kepada Stephen bahwa mereka juga sering sekali membuat onar di kawasan tersebut. Bukan sekedar itu saja, mereka juga mencoba menggoda dan merayu para gadis yang lewat di gang dekat warung itu. Selanjutnya apa yang terjadi pada gadis itu, pemilik warung itu pun kurang tahu. Ia hanya menceritakan apa yang dilihat oleh mata kepalanya saja. Setelah cukup puas menikmati secangkir kopi,
Stefan pun memberikan pecahan 20.000 kepada ibu itu dan melanjutkan perjalanannya kembali untuk pulang. Tak lupa ia kantongi dulu barang berharga milik Agatha itu. Entahlah bagaimana nasibnya jika catatan itu sampai hilang tadi. Sesampainya di rumah, Stefan memutuskan untuk membereskan dirinya terlebih dahulu. Saat hendak melangkahkan kakinya ke kamar mandi, Stefan mendengar suara keran shower di kamar mandinya itu seperti sedang digunakan. Padahal hanya dirinya sendiri saja yang tinggal di apartemennya itu. "Halo? Siapa yang di dalam?" Iseng-iseng Stefan berteriak dari luar kamar mandinya. Anehnya lagi, setelah berteriak, bunyi gemercik Ari itu sudah tak terdengar lagi. Stefan memberanikan diri untuk mengecek keadaan di dalam. Tidak ada siapapun di sana. Tempatnya malah masih kering. Peralatan mandinya juga tersusun rapi. Begitupun dengan bathtubnya, masih bersih seperti semula. "Siapapun kalian, entah penghuni apartemen ini, jangan ganggu ya," celetuk Stefan. Tak ada raut wajah takut yang ditunjukkannya. Menurut pendapatnya, tak ada yang perlu ditakuti dunia ini. Berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata merupakan hal yang biasa baginya. Sebagai profesi adalah seorang dokter, sepanjang harinya ia selalu melihat darah. Belum juga para pasien yang meninggal di rumah sakit tempatnya bekerja. Stefan menyalakan showernya kembali. Ia pun melanjutkan kegiatannya yang belum tuntas. Mata yang tadinya kantuk kini jernih kembali berkat guyuran air dari atas shower. Selesai dengan aktivitasnya, ia pun segera memakai kimononya, kemudian keluar untuk mengganti pakaiannya. Alarm yang merupakan hadiah pemberian dari Agatha itu tiba-tiba saja berbunyi. Kekasihnya itu pernah mengatakan sesuatu kepadanya. Katanya, jika alarm pemberiannya itu berbunyi, itu adalah pertanda bahwa Agatha sangat merindukannya. Stefan meraih alarm berbentuk hati dari kekasihnya tersebut. Ia teringat kembali akan masa-masa indah yang dilaluinya bersama Agatha. Hingga saat ini, kepergian Agatha masih menjadi misteri. Tak seorang pun mengetahui di mana keberadaan kekasih dari Stefan itu. Tidak dirinya, kerabat ataupun sahabatnya. Seakan dunia pun turut menutupi teka-teki tentang menghilangnya Agatha. Ia terhanyut dalam kerinduan mendalam, sehingga dengan sekejap Stefan tertidur sambil memeluk alarm itu. Berharap walau dalam mimpi, ia bisa menemukan petunjuk mengenai menghilangnya kekasihnya tersebut. Sang pencipta memang adil. Sepintas bayangan samar seorang perempuan masuk dalam mimpinya. Entah sosok siapakah itu. Ia belum mengetahui dengan jelas raut wajahnya. Stefan melihat wanita itu sedang ketakutan. Beberapa preman tengah berusaha mengejarnya. Ia hanya bisa mengamati apa yang terjadi selanjutnya pada nasib perempuan yang dilihatnya itu. Ketika hendak menolongnya, Stefan teringat bahwa saat ini ia sedang dikendalikan oleh alam bawah sadarnya. Matanya melihat para preman bajingan itu terus berusaha menganiayanya. Walaupun keadaan wanita itu sudah tak berdaya, Stefan mendapati sebilah celurit yang masih menancap pada perut si wanita tersebut. Bagai dikuasai iblis, dengan membabi buta mereka kemudian memutilasi tubuh wanita itu menjadi beberapa bagian dan dimasukkannya ke dalam karung yang nampaknya bekas wadah gandum. Layaknya songgok sampah berbau, mereka lalu membuang jasad wanita itu ke sungai di bawah jembatan kayu. "Agatha, tidak!" Stefan terbangun dengan banyak peluh keringat di tubuhnya. Padahal beberapa menit yang lalu, ia baru saja membersihkan tubuhnya. Mimpi yang tadinya dialaminya seperti nyata.
Dan jembatan tua yang dilihatnya itu sama seperti jembatan yang pernah dilaluinya. Siapakah kiranya gerangan wanita dalam mimpinya itu? Hari akan menjelang pagi, namun tetap saja mata Stephen masih enggan untuk terpejam. Mimpi menyeramkan itu selalu saja terbayang di benaknya. Wajah samar perempuan misterius dalam mimpinya itu memang sangat mirip sekali dengan kekasihnya. Hatinya mulai diselimuti perasaan gelisah. Sekujur tubuhnya masih bermandikan oleh peluh. Menurutnya, bunga tidur tadi lebih menakutkan ketimbang harus melihat penampakan sosok setan dan sejenisnya. Berkali-kali ia mencoba untuk terus menghubungi kekasihnya. Tetap saja, telepon hanya berdering tanpa jawaban. Stephen mulai berjalan mondar-mandir dengan hati was-was, berusaha melupakan segala sesuatu yang membelenggunya. Ia tetap tak tenang jika masih belum bisa melihat rupa kekasihnya. Agatha, lama-lama bisa gila aku ini, celotehnya. Stephen mencoba untuk merebahkan badannya ke ranjang, berusaha membuat matanya terpejam. Namun tetap saja mimpi itu selalu muncul di benaknya. Ia kemudian memutuskan untuk tak tidur hingga azan subuh pun berkumandang. Segera ia bangkit untuk mengambil air wudhu dan menunaikan ibadah. Hatinya akan menjadi tenang jika ia menyerahkan segala urusannya kepada Sang Zat pemberi kehidupan. Stephen lalu beranjak pergi ke belakang, menyiapkan seperangkat alat sholatnya, dan membeber sebuah sejadah panjang di karpet kamarnya. Allahu Akbar. Kalimat takbir diucapkannya, mencoba khusyuk hingga di sujud terakhir. Namun pada saat rakaat kedua, telinga Stephen menangkap suara seorang yang menirukannya dalam bacaan sholatnya. Seperti setengah ada makmum yang ikut menunaikan ibadah bersamanya. Allahu Akbar. Suaranya teramat serak, membuat darah di nadinya mulai berdesir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hingga pada akhir sholatnya, suara misterius itu masih mengikutinya. Stephen berusaha tenang, melawan semua rasa takutnya. Ia pun beranikan dirinya untuk menoleh ke belakang. Jantungnya berdegup kencang ketika mendapati sosok seorang tengah memakai sebuah mukena putih dengan posisi membelakanginya. Stephen melihat kucuran darah mulai keluar dari dalam mukena itu. Kian lama, warna merah itu mulai membanjiri lantainya hingga mengenai sejadah yang digelarnya. Stephen beranikan dirinya mencari tahu di balik alasan mengapa arwah di depannya itu mengganggu sholatnya. Jeritan suara itu melengking sampai ke telinganya. Stephen terjungkal hingga tubuhnya terbentur badan ranjang tempat tidurnya. Sosok itu memalingkan wajahnya di hadapan Stephen. Songgok muka hancur mengerikan dengan keadaan matanya yang hampir keluar, dengan goresan luka di setiap wajahnya. Juga kondisi sobekan pada mulutnya yang melebar, sungguh membuat Stephen bergidik dan merinding. Kali pertama ia melihat secara langsung sebuah penampakan yang sangat mengerikan. Matanya terbelalak saat sosok itu mulai mendekatinya. Campuran air dan darah terus-menerus keluar dari tubuhnya. Sosok itu berjalan terseok dengan keadaan sebelah kakinya yang buntu, dan kedua tangannya pun terpisah dari badannya. Ia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Matanya terpejam, tak kuat menatap wajah hancur yang kini mulai mendekatinya. Deru nafasnya kian memburu. Keringat mulai bercucuran membasahi baju koko yang dipakainya. Bau busuk kantuk itu menyengat sampai ke hidungnya. Mulutnya yang menganga menghasilkan belatung, menjadikan berjatuhan di lantai dan sebagian merambat ke tubuh Stephen.
Tengah dalam posisi terjebak, tiba-tiba handphone miliknya berbunyi, membuat Stefan menjadi terkejut. Ia mencoba membuka matanya dan melihat di sekelilingnya. Sosok menyeramkan itu sudah tak menampakkan diri lagi. Lenyap, dibarengi dengan suara telepon yang berdering. Stefan beranjak bangkit, mengangkat satu panggilan yang dari tadi menunggu jawabannya. Pagi-pagi buta ia mendapatkan panggilan langsung dari pengelola apartemennya. Rupanya sudah saatnya Stefan mulai memperpanjang waktu sewanya. Setiap unitnya memang bisa dimiliki secara permanen sampai objeknya musnah. Namun karena tempat berdirinya ada masa berlakunya, maka ia perlu berpanjang dengan jangka waktu selama beberapa tahun ke depan. Sebab apartemen punya status tanah yang bukan milik pribadi, melainkan digolongkan menjadi tanah negara, tanah pengolahan dan tanah hak milik. Tentunya pengaruh dari status tanah ini akan mempengaruhi status kepemilikannya sebagai seorang yang membeli apartemen tersebut. Stefan juga dikenakan biaya iuran yang belum dibayarkannya kepada pihak yang berwenang. Rincian hasilnya sudah dikirimkan melalui chat pribadinya. Ia wajib membayar biaya perawatan atau maintenance atau service charge. Biaya maintenance biasanya dipakai untuk perawatan berbagai layanan seperti kebersihan, keamanan termasuk area umum. Biaya sinking fund, biaya parkir, biaya air, biaya listrik dan kebutuhan lainnya yang sudah ia gunakan. Ia mulai menggaru-garukan kepalanya mendengar banyaknya iuran yang harus dibayarkan. Batas waktunya sampai 6 bulan. Jika dalam tempo itu ia belum melunasinya, maka ia harus berurusan oleh pihak bank. Stefan melihat berapa kartu debit yang masih tersisa di dompetnya. Entah tinggal berapakah saldo rekeningnya, ia belum tahu. Bulan ini, ia juga waktunya menerima gaji dari rumah sakit tempatnya bekerja. Sebenarnya jika masalahnya pada uang, Stefan tinggal minta saja kepada kedua orang tuanya tanpa harus bekerja keras. Namun almarhum dari kakaknya itu pernah berkata kepadanya, "Berusahalah berdiri dan bangkit semampu yang kau bisa, dan jangan selalu mengandalkan orang lain." Petua darinya masih tak luput dari pikiran juga hatinya. Maka dari itu, sepeninggalan kakaknya, Stefan sangatlah terpukul. Gaji yang ia terima termasuk dalam kategori yang lumayan per bulannya. Apalagi ia termasuk seorang dokter spesialis anak. Selain gaji, ia juga menerima penghasilan profesi dan juga penghasilan tambahan. Semoga saja keuangan itu cukup untuk memperpanjang sewa apartemennya. Stefan sangat berharap jangan sampai ia menggunakan tabungan masa depannya dengan Agatha demi kepentingan pribadinya. Denting jam dindingnya berbunyi. Dilihatnya waktu mulai berjalan dari angka kelima yang kemudian menjadi berputar. Ia lalu membuka gorden kamarnya. Pemandangan indah sepintas kembali menyejukkan matanya. Kilauan cahaya berwarna kuning dari ufuk timur perlahan menyambutnya. Sang surya yang terbit senantiasa ikhlas, tanpa pamrih memberikan sinarnya. Cuaca pagi yang dingin dan juga kelembaban udaranya seakan membuat kepulan kabut pagi berbentuk dengan sempurna. Kini Stefan sudah berada di atas balkon apartemennya, menyambut indahnya pagi dan menghirup udara segar yang ditebarkan oleh sang surya. Tak lupa cangkir kopi menjadi teman baiknya untuk melewati paginya yang cerah. Walaupun belum sempat tertidur karena beberapa hal yang mengganggunya, hari ini semangat Stefan berkobar. Kilasan senyum di wajah pasiennya seakan menjadi penyemangat kerjanya. Apalagi yang ditanganinya merupakan pasien dari kalangan anak-anak di bawah umur, imut, lucu, serta sangat menggemaskan baginya. Seorang bocah berusia 6 tahunan menatap tajam ke arahnya. Ia tengah berdiri di depan pintu gerbang apartemennya. Sorot matanya seakan menunjukkan sesuatu yang tak ia ketahui. Padahal apartemennya berada di lantai 5.
dan jarak pandang dari luar lumayan cukup jauh. Entah itu hanya halusinasi semata atau memang nyata adanya. Namun selama 3 tahun ia tinggal di lingkungan apartemennya, belum pernah sebelumnya ia melihat bocah itu seliweran di wilayahnya. Ataukah mungkin ia adalah anak dari pendatang baru di sini? Atau bisa jadi anak itu hanya sekedar melintas area tersebut? Stefan pun kurang paham. Gelagat yang ditunjukkan bocah tadi seakan membuatnya penasaran. Baru saja ia menoleh sebentar, anak perempuan itu sudah hilang dari pandangannya. Saat bocah itu lenyap dari pandangannya, Stefan pun beranjak masuk ke kamarnya, mulai mempersiapkan segala kebutuhannya untuk berangkat ke tempat kerjanya. Ia mengeluarkan satu kemeja biru yang ada di lemarinya, juga celana panjang berjenis scrub yang warna abu kehitaman. Tak lupa sepatu pantofel beserta kaos kakinya. Setelah prepare selesai, Stefan bergegas untuk membersihkan dirinya kembali. Mengingat dengan apa yang dialaminya, sungguh sangat membuat Stefan kelelahan. Apalagi dia belum beristirahat sama sekali. Tuntutan tanggung jawabnya yang besar sebagai seorang dokter spesialis, juga beberapa tunjangan lainnya, membuatnya sadar bahwa dunia ini keras. Semuanya butuh uang, apa-apa uang, yang diutamakan uang. Maka dalam hal itu Stefan mempunyai prinsip tersendiri. Jangan pernah mau diperbudak oleh uang, terus sibuklah bekerja. Maka uang itu sendiri nantinya yang akan mencari kita. Meskipun orang tuanya sangat egois, Stefan pun banyak belajar berbagai hal dari mereka. Mulai dari merintis usahanya dari titik terbawah, hingga sekarang hanya tinggal menikmatinya saja. Mereka yang mau mengambil resiko, percaya, dan mencontohkan pada anak-anaknya bahwa ketika terlibat dalam suatu kegiatan baru, membuat seorang jadi lebih percaya diri. Sebenarnya, masa remaja Stefan termasuk dalam kategori anak remaja yang cukup bandel, susah diatur. Mungkin karena kurangnya kasih sayang kedua orang tuanya yang membuatnya menjadi begini. Hingga suatu hari, kakak yang paling disayangnya memberikan saran agar ia merubah segala sikap arogannya. Almarhum kakaknya sering mencurahkan semua kasih sayang yang tak pernah diberikan oleh orang tuanya kepadanya. Berkat seluruh kerja kerasnya, juga didikan dan pengertian dari kakaknya, ia dengan susah payah mendapatkan gelar sarjana kedokteran di salah satu universitas ternama di Indonesia. Tanpa bimbingan dari almarhum kakaknya, mungkin saat ini Stefan masih menjadi berandalan tak berguna, lontang-lantung kesana kemari dan tak pernah menghargai siapapun. Selain foto Agatha, Stefan juga memasang foto almarhum kakaknya di dalam dompetnya. Sesekali air matanya menetes, mengingat pengorbanan dan kasih sayangnya yang besar terhadapnya. Di rumah sakit itulah Stefan pertama kali diterima bekerja. Itu pun juga berkat bantuan dari kakaknya. Sekitar 5 bulan berprofesi sebagai seorang dokter di sana, Stefan berniat ingin mentraktir kakaknya untuk pertama kalinya menggunakan uang dari hasil jernih payahnya sendiri. Ia membuat janji dengan kakaknya. Di tempat biasa mereka menghabiskan waktu bersama, yaitu sebuah kafe yang tak jauh dari tempat kerjanya. Pada momen yang tak disangka itu, sebuah tragedi berdarah terjadi tepat di depan mata kepalanya sendiri. Saat hendak menyeberang jalan untuk menemuinya, tiba-tiba sebuah truk kontainer besar dengan laju yang sangat cepat melintas dengan menghantam tubuh kakaknya hingga terpental jauh 15 meter. Stefan berteriak lantang. Semua orang turut mengerumuni kakaknya yang terkapar dengan genangan darah yang membanjiri aspal jalanan. Matanya benar-benar melihat kondisi kakaknya yang sudah tak berdaya waktu itu. Jantungnya mulai melemah saat Stefan membopongnya menuju rumah sakit tempatnya bekerja. Ia tak tahu akan menjelaskan apa nantinya pada orang tuanya. Kakaknya langsung dibawa ke ruang UGD untuk segera mendapatkan pertolongan.
Stefan pun turut angkat tangan dalam penanganan tersebut. Cucuran air mata terus keluar dari kelopak matanya, dan perasaan bersalah mulai timbul dalam hatinya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.